Rizky Purnama. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang project yang telah saya buat mengenai autentifikasinya. Yang pertama kita lihat dulu dari routingnya, dari kodenya, dimana saya memiliki routing, ada home, about, blogs, blog, dan tabel blog. Nah di sini cuman ada satu yang beda, dimana tabel blogs itu menggunakan meta require login, dimana require login ini digunakan untuk navigasi. Nah jadi kalau mau akses tabel blog ini dia diperlukan login dapatnya dari mana? Di sini dari getter, dari store yang dibuat dari out. Contoh jadi seperti ini. Kalau saya langsung akses tabel blog, nah di sini saya tidak memiliki akses, silahkan login. Nah lalu kita lihat dulu ke autentifikasinya. Di sini saya mempunyai state di mana ada token, user, dan islogin. Yang defaultnya tokennya string kosong, usernya objek kosong, dan loginnya false. Nah islogin ini nggak pernah di set di manapun, cuma di set di getternya, di mana jadi dicek kalau dia tokennya tidak sama dengan string kosong dan state usernya ada, maka itu disebut dia login. Nah di sini kalau untuk tokennya di set ada setternya, ada set token ini. Nah lalu di sini saya akan menjelaskan tentang loginnya sedikit, dimana ketika saya klik login itu saya simpan di app.pua. Pertamanya dari app.pua, dimana dia ketika klik login dia klik fungsi login, dimana fungsi login ini adalah set dialog komponen, dimana ini ngeset set dialog komponen ini merupakan map action dari store dialog set komponen. Jadi ketika sudah diakses, di set komponennya, dan di sini sudah disimpan komponen mana aja yang bisa disimpan. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang login dan register, dan tadi ketika diklik login maka login yang diambilnya. Seperti ini. Dan ketika klik register otomatis kita pathnya routernya nggak rubah, tapi cuman komponennya aja yang rubah. Nah seperti ini, jadi tetap di halaman ini. Begitu untuk saat ini. Nah pertama akan menjelaskan tentang login. Di sini ketika saya melakukan login dengan asumsi ini sudah benar, login. Nah di sini jadi logout, dan di sini saya punya navigation drawer dan nama dan email berdasarkan yang tadi saya simpan. Bisa kita lihat dari Vuex-nya sendiri. Nah tokennya udah ada, tokennya sudah ada, dan isloginnya juga sudah berubah jadi true. Nah seperti ini. Jadi apa saja yang dilakukan ketika login? Di sini saya lihat login puenya. Nah ketika login mengsubmit, klik submit. Ketika klik submit ngepost ke login. Lalu sudah itu set token ini ngambil dari store yang ada out. Nah di out ini dia set token. Ketika set token itu dia commit, jadi set tokennya di sini buat set tokennya diisi sebagai apa yang saya simpan. Saya kirim akses token ini. Udah itu melakukan cek token di dispatch. Cek token yang ngecek tokennya untuk mendapatkan usernya. Nah kalau berhasil, usernya juga tersimpan di Vuex. Nah kalau gagal, direset kembali ke settingan default, dimana jadi usernya jadi objek kosong dan tokennya jadi string kosong. Nah, lalu ketika logout apa yang dilakukan? Ketika logout kita lihat dari app.pua lagi. Nah
ketika logout, di sini saya akan menghit API untuk logout, dan di Vuex nya saya manggil set token dan set user untuk ngereset lagi token dan usernya. Nah, lalu untuk registrasinya, di sini saya registrasinya dibuat langsung tersimpan, langsung login maksud saya. Jadi saya masukin Rizky 8, coba Rizky 8 dan masukkan passwordnya juga, lalu filenya. Nah, di sini saya register. Ketika register, nah registernya berhasil, langsung login. Nah, di sini sudah langsung Rizky 8. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan kode dari CRUD-nya, yaitu create, update, delete, dan upload. Pertama saya akan menjelaskan delete terlebih dahulu. Nah, di sini ada action delete ya. Bagaimana sih action delete ini bisa berfungsi? Pertama, di codingannya, tepatnya di table blocks ini, di line 57 sampai 64, 57 sampai 62 ini ada buat icon, v-icon, buat v-icon buat delete. Nah, buat direktifnya kita pakai v-on atau disingkat menjadi add. Eventnya klik lalu panggil metode delete block. Nah, masukkan parameternya yaitu item.id. Kemudian kita buat metode delete block di line ini nih, di line 145 sampai 171. Kita buat metode delete block function, lalu diberi parameter ID. Nah, lalu dikonfir terlebih dahulu nih di sini. Ketika kita mengklik action delete, dikonfirm dulu apa Anda yakin. Nah, if confirm Anda yakin, jika kita klik yes tadi, jika kita klik OK, maka akan masuk ke fungsi yang ini nih, const config method. Metodenya sesuai API, yaitu post, URL-nya pakai template literal karena dinamis, jadi pakai ID $ID. Lalu params-nya menggunakan underscore method delete sesuai dengan IP. Nah, lalu headers-nya yaitu access control origin-nya menggunakan bintang, author-nya bearer plus list token. Nah, lalu Axios config, cobalt function-nya, then respond, console log, lalu set alert nih, statusnya kan true ya. Nah, ketika kita yakin oke, maka akan ada alert data berhasil dihapus, close. Data berhasil dihapus, close. Lalu catch error, console log jika ada error. Seperti itu penjelasan untuk yang delete.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode CRUD create, upload, dan update. Nah, pada bagian create di sini sudah dibuat p-button, colornya primary, v-on, eventnya click, method showAdd, dan nama buttonnya add-block. Dan di sebelah button add-block ini nih, ada di table block kan ada button add-block, di sebelahnya ada reset. Nah, di button v-on click, method initialize, itu namanya reset. Nah, lalu add block ini kita tadi kan di sebuah metode showAdd. Nah, showAdd this titik set dialog komponen kita hubungkan ke komponen add-block ini, add-block titik view, di mana sudah ada icon close di sini, icon close. Jika kita buka itu kan ada close, lalu ada di text file, di model, title, label title, record di text file, dan juga di text area di model, description, label description, record ini maksudnya yang diminta ya. Lalu ada v-file input untuk mengupload gambar, bentuknya image, dan diberi namanya foto. Lalu ada button v-button, v-on click-nya close, namanya cancel, dan juga v-button submit, dan juga v-button update. Di sini ya, tadi ada cancel, ada submit. Kita coba terlebih dahulu untuk menambahkan sebuah data. Upload fotonya, submit. Nah, udah muncul ya data yang kita create. Lalu kita mau mengeditnya di action ini, di action, yaitu di sini nih. Kita buat sebuah p icon, MDI dan juga MDI pencil untuk bagian edit block. Edit block ini, metode edit block ini parameternya ID dan block. Di set dialog komponennya kan add block parameters, form type-nya update edit ID. Di sini untuk update kan kita klik action ini kan ada button update ya, kan sebelumnya submit, kalau ini update. Di button update, lalu update. Nah, update let form data, new form data append title, description sama seperti tadi, lalu config, metode dan URL-nya dari sesuai IP, post, dan juga this $store .state.api domain plus slice api slice p2 slice blog slice this edit ID. Datanya form data, parametersnya sesuai dengan IP juga, yaitu underscore method put, headers, authentication-nya bearer plus di titik token access control allow origin. Nah, coba diedit.
di edit, lalu klik update. Nah, memang ini ya bentrok karena menggunakan satu IP. Kita coba register lagi. Sebenarnya bisa login, cuman lupa tadi email sama name-nya. Di sini nih. Ketika kita, nah ini nih. Coba lagi. Lalu kita coba edit blog ya. Kalau sukses itu akan muncul edit blog berhasil, dan kalau error akan muncul yang tadi. Coba kita edit yang ini. Kita berbelit-belit. Intinya di bagian table blocks view buat terlebih dahulu buttonnya, lalu buat iconnya, lalu datanya, ada title, foto, description, action. Lalu buat metodenya tadi ada metode show ad buat nampilin ad block, lalu yang dihubungkan ke komponen ad block maksudnya ya. Lalu edit block itu untuk mengedit. Lalu ada ini initialize, ini untuk yang tadi reset. Lalu ada metode delete block yang tadi awal sudah dijelaskan ya. Nah, kalau di add block itu ada stylingnya, lalu toolbar, ada icon close tadi ya yang di add block, lalu ada formnya tadi yang di add block, ada formnya yang di itu juga, yang di update juga tadi ada formnya, ada form yang ini nih.
lalu kita bikin button cancel, button submit, button update, lalu diimport, diekspornya di Vault, lalu datanya tadi title, description, foto, edit, ID ini awalnya kan kosong, 0 kosong, terus kan udah diisi, di input datanya gitu. Ini ada parameter dialog params, fungsinya, parameternya palu, lalu ada computed marketers, is login, outer is login, user, outer user, token, outer token, API domain, dialog params, dialog slash param. Lalu metodenya tadi ya ada close, ada submit, itu yang tadi di get block, yang di add block maksudnya. Tadi sudah dijelaskan ya. Config, ada alertnya jika berhasil, lalu jika gagal, lalu ada yang update, yang tadi ya sudah dijelaskan juga, lalu ada yang upload foto yang ada di sini nih, sebentar, upload foto ini bisa, actionnya bisa hapus tadi sudah, dan juga bisa dilihat nih lebih detailnya, nih bisa dilihat detailnya ya, ada judul, ada deskripsi, lalu coba hapus. Anda yakin? Oke. Data berhasil dihapus, close. Udah sih, kalau error bakal ada foto gagal diupload, silakan coba lagi. Langsung logout lagi ya. Nah, Anda berhasil logout, close. Mungkin cukup sekian ya penjelasannya, terima kasih. Ini adalah tampilan dari website Project Final kelompok 7. Dalam website ini menggunakan default tema dari akunnya sendiri yang digunakan. Pada tampilan utama, terdapat tampilan login dan register. Gunanya yaitu untuk akses user terhadap website yang akan diakses nantinya. Kita buka halaman login. Ini adalah halaman login. Jika kita belum mempunyai akun user, maka kita bisa melakukan register di sini. Karena sebelumnya saya sudah memiliki akun, maka kita langsung login. Login berhasil. Kita klik bagian kiri atas. Di sini sudah muncul akun user yang kita buat sebelumnya. Di sini terdapat home, blogs, dan table blogs. Buka bagian home. Home adalah tampilan utama. Di sini ada blog. Blog adalah isi dari tabel box yang kita konfigurasi. Kita coba buka table blogs. Ini merupakan blog-blog yang akan kita buat pada website ini. Di sini terdapat fitur add atau tambah, ada fitur reset yaitu menghapus. Di sini juga ada fitur hapus, delete, ada fitur edit, dan ada fitur untuk melihat. Di sini ada ID, ada title, ada foto, ada description, dan ada action. Kita coba membuat satu artikel di sini. Kita add blog, kita masukkan title, kita isi deskripsinya apa saja.
Di sini kita bisa masukkan foto, namun di sini saya tidak bisa melakukan pengisian foto terlebih dahulu karena akan diberikan foto dari Delphoutnya sendiri. Kita submit. Kita lihat hasil dari ad yang kita buat. Ini adalah tampilan web artikel yang sudah kita buat. Di sini kita bisa mengedit tampilan ini. Update, di sini ada fitur update dan cancel. Kita coba update. Setelah tadi kita replace, maka akan deskripsi di sini sudah ganti atau sudah diedit sebelumnya. Kita coba fitur hapus. Kita coba hapus yang paling atas, ini. Klik, maka akan muncul notif. Apakah ini akan dihapus? Kita klik OK. Data berhasil dihapus. Pada bagian toolbox ini menunjukkan CRUD, yaitu ada add, ada hapus, ada edit, dan ada update tadi di bagian edit. Sini juga ada navigasi, ada logout yaitu untuk kita keluar dari halaman ini. Di sini juga ada tampilan akun user sendiri. Ini ada tampilan-tampilan yang telah kita tadi buat. Kita coba logout. Anda berhasil logout.